Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria. Oh gitu. Lagi-lagi SEMM cum laude. Bukti-bukti perselingkuhan lah gitu. Kok bisa nemuin? Hebat loh kamu nih. Mas itu gendong Sultan sambil mentak-mentak Nyai. Nyai masih berharap dia akan berubah. Nyai pikir Mas akan berubah ketika melihat Nyai bertaruh nyawa, ngeluarin kepala baby dari bawah. Oh jadi selama ini cuman aku hidup sama orang yang penuh dengan topeng. Dasar istri tolol goblok tuh udah setiap hari, Mbak. Apa yang kamu rasain? Shock, sedih, malu pasti, benar-benar no hope gitu. Depresnya, sakitnya, sedihnya jauh lebih sakit ketika ditinggal bunda. Ma, maafin Nyai ya. Nyai sayang banget sama Mama. Maafin Nyai udah bikin Mama malu, bikin Mama sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Maya Al Adul TV. Huha. Nah, bintang tamu kali ini adalah seseorang yang dipanggil namanya oleh dirinya atau netizen adalah Bu Nyai. Nyai Roro Fitria. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda telah diundang. Iya, piye kabare Mbak Yu? Pangestunipun saya matur sembah nuwun Bunda. Waduh, aku jadi alusan gini piye toh. Dek dembleng gitu. Aduh, gimana kabarnya? Kamu kan tanggal 6 Desember besok sudah masuk keputusan sidang perceraian ya? Betul. Gimana perasaanmu? Perasaannya campur aduk ya Bunda ya. Secara manusiawi sedih iya, disappointed, sangat kecewa iya. Cuman ini adalah suatu fase yang harus Nyai jalani. Dimana Allah menguji Nyai berarti Allah sayang sama Nyai. Iya. Ditempa bagaimana Nyai bisa mensikapi, mengambil hikmah dari semua cobaan ini. Gitu ya? Iya. Sekarang anak berarti udah ngapain aja? Kan sekarang anak berarti umur 3 bulan ya? Betul. Terus ngapain aja dia? Isa kuling-kuling, terus? Bisa tengkurap, terus telentang lagi, tengkurap lagi, telentang lagi gitu. Kita kangen dengan suara dia yang gitu deh. Mendingan kamu ngomongnya gaya gitu aja deh. Daripada yang terlalu cantik, jangan bukan Roro Fitria itu. Terus udah gitu udah bisa mulai ini ngomong-ngomong lucu-lucu sendiri. Gitu. Terus udah gitu ngomel-ngomel sendiri. Terus bisa eye contact, bisa inilah sumringah banget. Jadi kalau misalnya all the past gitu kan lihat mamanya nangis-nangis. Sekarang kan udah nggak nangis-nangis lagi nih. Jadi dia ikutan happy. Jadi bonding keterikatan antara aku sama Sultan kenceng banget. Jadi dia sekarang happy gitu. Iya. Oke, karena aku baca-baca di media kan kamu ngomong bahwa kamu ini kan memutuskan bercerai karena ada masalah ya, gitu loh. Yang kamu juga udah membawa bukti-buktinya ke pengadilan ya kan. Betul. Sebenarnya permasalahan apa sih kalau boleh diulang lagi gitu? Oke. Bismillah ya, karena ini automatically pasti akan menguras flashback yang tidak bikin nyaman. Tapi nggak apa-apa, spesial untuk kontennya Bunda Maya. Aku mau sharing jadi bisa diambil hikmahnya ya. Jadi suatu pergumulan yang diawali dengan kurang adanya pengetahuan satu sama lain, sifatnya segala macamnya, karena kan melalui ta'aruf kan cuma sebentar ya. Berapa lama kamu ta'aruf? Kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan? 2 bulanan, 3 bulan gitu. Yang memperkenalkan? Salah satu ustadz pribadi Nyai ya. Terus? Nah, jadi karena adanya kurang pengenalan satu sama lain membuat ternyata banyak hal yang bergesekan. Dari kepribadian beliaunya itu ternyata sangat kasar. Udah gitu habitnya juga ternyata baru ketahuan. Jadi suka mendua, mentiga, empat malah. Jadi nggak. Mungkin dia mau poligami. Iya, tapi di awal udah Nyai ini nih fix gini, aku nggak mau loh kalau misalnya sampai terjadi poligami atau gimana gitu. Jadi kalau kamu serius, setia, oke, aku terima kamu apa adanya.
apa adanya tuh ternyata backgroundnya nggak diceritain semua awalnya gitu. Oke, ya. Ya, jadi ya ternyata banyak hal yang tidak bagus lah. Sekarang kan kamu menikah udah berapa bulan ya? Jalan 10. Sekarang udah November, jadi jalan 11 karena nikahnya di Desember waktu aku ulang tahun. Oke, kamu menjelang setahun ya berarti ya. Muncul friksi pertama di bulan? Actually sebulan sebelum nikah. Tuh. Nah, piye ku? Lah kok mau nikah? Iya, mau nikah. Kalau sebulan sebelum ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kan kita konsultasikan kembali kepada ustadz yang memperkenalkan kita, lalu diberikan suatu surat perjanjian, letter luck di atas materai dengan 2 saksi menerangkan bahwa pertama tidak akan melakukan kekerasan lagi, tidak akan melakukan KDRT verbal maupun non-verbal. Yang ketiga tidak akan melakukan perselingkuhan dalam bentuk apapun gitu. Dan Nyai percaya karena apa yang disampaikan Ustadz dengan di atas saksi, di atas materi juga, Nyai rasa itu adalah udah benar-benar fix ya. Ditambah dengan ikrar akad nikah itu kan luar biasa, perjanjian pertalian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ya dilanggar? Ternyata dilanggar. Ya udah, jadi dan waktu itu juga semuanya udah untuk persiapan pengajian nikah, akad nikah, resepsi semuanya udah fix, udah 75%. Dan semua ifat kan dari Nyai. Maksudnya semua maninya itu kan dari Nyai. Pembiayaan segala macam, jadi ya nggak mungkin. Jadi kamu nggak pernah dinafkahi juga? Kenapa? Masa nggak pernah sama sekali? 100 rupiah gitu? 100 rupiah. Iya, dinafkahi ya. Cuman kan kalau untuk dari range 10 sampai 100%, 10% lah. Tapi bukan berarti bukan berarti sama sekali tidak dinafkahin ya. Ada tapi banyakkan kamu gitu ya. Oke. Dan selama gonjang-ganjing ini enggak sama sekali. Udah enggak ya? Enggak sama sekali. Yang pikirkan kok ia tega seorang bapak membiarkan penelantaran anak, kan bisa dibilang penelantaran anak gitu. Enggak ada rasa manusiawi secara bapak gitu. Oke. Kamu bilang di mana di wartawan bahwa kamu menemukan bukti-bukti. Betul. Ya kan? Bukti-bukti perselingkuhan lah gitu. Kok bisa nemuin? Hebat loh kamu nih. Hebat ya. Ini rasa sifat detektifnya jagoan ini. Detektifnya jagoan ya. Iya, kok bisa nemuin loh? Iya. Tak belajar aku sama kamu. Gimana caranya itu? Belajar sama aku. Jadi sebelum pernikahan tuh kita udah punya komitmen kalau password handphone kita masing-masing tahu, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, jadi apapun akan kita sharing dan ya udah, jadi aku tahu passwordnya dia tahu passwordnya aku, terus udah gitu ternyata buat bapak-bapak yang mungkin jahat di luar sana itu pasti aja ketahuan kalau Allah sayang sama kita dengan cara video-video itu udah dihapus sama dia tapi masih ada di garbage. Masih ada di sampah. Jadi mesti di-delete kedua kan, dia belum mendelete lagi, akhirnya Nyai tahu dan Nyai pindahkan terlebih dahulu ke handphone Nyai. Nah, Nyai simpen di tempat dia udah Nyai hapus. Jadi buat bapak-bapak yang mau selingkuh, tolong garbage-nya dihapus dulu ya. Jangan lupa nanti kalau nggak gitu istri-istri yang canggih-canggih ini bisa menemukan kembali tempat sampah. Siapa tahu kalau emang istri emang canggih ahli IT, bahkan di tempat sampah juga udah dihapus, dia bisa ngambil selama itu belum dinolin banget ya. Karena itu pernah kejadian temen aku yang udah dibuang ke tempat sampah, udah di-delete di sampah, tetap aja besok bisa dibuka lagi, diangkat lagi oleh orang-orang mereka yang memang paham tentang IT. Iya, dan ada cloningan di WhatsApp webnya. Ada cloningan juga. Iya. Kamu persis kayak teman aku juga. Terus. Iya. Iya, jadi. Berarti email harus tahu dong email segala macam ya. Lo kan handphone yang beliin aku. Oh gitu. Ya. Wah, jadi ibu-ibu ya aku kasih tahu kalau ada yang mau meng-cloning buat para suami, beliin handphonenya, ambil emailnya, cloning, udah kasih ke suami. Gitu? Iya, gitu caranya. Ternyata suami-suami, aku nggak mau dari kamu gitu. Kan sekarang ini anak udah umur 3 bulan ya? Boleh ketemu bapaknya atau nggak? Kenapa kemarin kan kamu akikah anak ya? Iya, akikah. Di bulan ke? Bulan baru aja, 2 minggu yang lalu. Berarti bulan ketiga ya anak ini ya? Akikah baru aja dilaksanakan. Kenapa kok mantanmu nggak diundang? Belum mantan ya, belum ketok, sorry. Kenapa kok suamimu nggak diundang? Gini, jadi dari
tim Nyai kan kebetulan ada 9 lawyer, ada tim psikolognya psikolog dewasa, psikolog konselor anak, dan juga ada dokter. Nah dari tim kami yang selalu per minggu tuh mengadakan pendataan tes ya, tes psikologi, tes segala macam, itu menyatakan bahwa belum ada kesiapan mental antara Nyai sendiri untuk menemukan sang sultan ke ayahnya gitu. Karena tempo hari beberapa kali trauma yang sangat dalam adalah Mas itu gendong sultan sambil mentak-mentak Nyai, maki-maki Nyai, even sampai dorong Nyai jatuh kan. Oh, tapi digendongan sambil dorong gitu ya? Jadi itu sakitnya masih ngebekas terus sampai dengan finally terakhir ketemu tempat sidang pun dia masih melakukan suatu tindakan yang memicu trauma Nyai, membicarakan suatu hal-hal yang memicu trauma-traumanya lah gitu. Jadi kok orang ini nggak ada evaluasi diri, nggak ada progres kebaikan ke depannya, jadi ya belum siap untuk secara mental. Gitu ya? Di resume juga ada nanti Nyai sampai kalau mau dibuat insert Nyai sampaikan ke Bunda Maya entah resume dari dokter yang menerangkan bahwa trauma bertemu dengan suami itu ada di situ. Gitu ya. Jadi benar-benar resmi dari dokter bahwa kamu memang mengalami trauma ya. Jadi kamu tidak mengundang suami karena memang sudah ada resume dokter. Betul. Karena ada kekerasan traumatik, itu. Ya. Dan depresi. Oke. Nah, sekarang kamu 9 bulan. Kamu ini kan baru banget ya. Ta'aruf cuma 2 bulan toh? Iya. Loh, kamu udah istikharah belum sih waktu nikah? Udah. Waktu itu pada saat kamu istikharah itu berapa hari? Istikharahnya kurang lebih 3 hari. Ada jawabannya nggak hari itu? Nah, jawabannya lebih cenderung mungkin ya dari sisi jatuh cintanya ya yang lebih besar mungkin. Jadi love is blind. Jadi gitu. Nyai pikir ya itu jawaban istikharah, ternyata ya mungkin ada kehendak lain mungkin. Iya. Antara nafsu egonya mencintai sama ilham dari Allah nggak ketemu nih ya? Iya. Ama udah DP gedung, DP semuanya. Oh, udah DP gedung, makin DP semuanya itu namanya ogah rugi. Ternyata tambah rugi. Wis anak-anak iki soalnya. Kamu traumatik nggak? Misal gini, kamu kan sekarang bentar lagi tanggal 6 ini putusan perceraian ya. Iya. Trauma nggak sama pernikahan? Ini kan pernikahan pertama kamu kan? A little bit, iya. Jadi kedepannya harus lebih hati-hati. Dan jangan ta'aruf lagi deh kalau bisa. Jadi benar-benar tahu siapa sih yang akan menjadi pasangan kita selamanya, jangan sampai salah lagi. Iya, dan kalau bisa istikharah jangan kamu, mungkin bisa kakakmu kayak siapa kayak yang lebih netral ya. Kalau kita yang tipe-tipe bucin, jangan suruh istikharah, dia nggak ada ntar makin jatuh cinta, makin kesana ke jawaban padahal bukan gitu kan. Bener, iya. Nah, terus pernah menemui psikolog nggak? Iya, itu tadi psikolog, psikiater, sama dokter. Untuk kamu traumatik itu, traumatik dalam arti pernikahan? Betul, karena ada kebetulan kan dari behaviors ya, psikolognya namanya Bu Citra dan juga dokter Diki, dia mempunyai suatu tahapan. Jadi tahapannya kita disuruh lihat gambar, kita suruh isi kayak psikotes gitu, tapi untuk lebih ke kepribadian kita saat ini, hati saat ini kita seperti apa. Nah di situ emang ada hasilnya. Nanti juga kalau misalnya Bunda Maya mau dimasukin ke insert, sampein otentik datanya, itu menerangkan bahwa depresi yang sangat akut gitu. Karena memang berbulan-bulan situasi di rumah itu ya unfavorable. Jadi sangat-sangat nggak bagus, sangat nggak sehat, toksik lah. Jadi udah sabar-sabarin berbulan sampai dengan finally saat Sultan lahir. Pas Sultan lahir ditemenin kan, tapi nggak? Temenin. Ini kan kamu menggugat cerai kan di umur pernikahan 9 bulan, pas Sultan lahir ya? Iya, abis Sultan lahir. Apa pertimbangannya nunggu sampai 9 bulan? Kan sebenarnya dari sebelum menikah kan udah ketahuan karakternya ya nggak cocok dengan karaktermu ya. Terus berapa bulan kamu menemukan juga hal-hal yang janggal gitu. Betul. Kenapa kamu pertimbangannya setelah Sultan lahir baru kamu menggugat? Karena secara hati nurani Nyai rasa Nyai masih berharap dia akan berubah. Yang pertama, yang kedua, Nyai belum pernah merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika akan lahiran. Diinduksi 12 jam, menahan rasa sakit itu, kontraksinya itu sakit banget.
Dan Nyai rasa, Nyai pikir Mas akan berubah ketika melihat Nyai bertaruh nyawa, ngeluarin kepala baby dari bawah gitu ya. Ternyata buat dia biasa. Karena ternyata kan udah 6 anak yang dia lihat begitu, dan ternyata dia sakiti lagi perempuannya. Kawin cerai 4 kali mungkin buat dia biasa, tapi kalau buat Nyai itu kan udah merupakan pengorbanan luar biasa. Dan ternyata 3 hari setelah Nyai lahiran, dia membawa wanita itu ke bengkel samping rumah Nyai gitu. Nah itu si owner bengkelnya salah satu saksi Nyai juga gitu. Jadi ya kok ya tega gitu. Kalau Nyai tuh laki-laki, maksudnya nggak survive nggak apa-apa, nggak settle nggak apa-apa, yang penting dia setia dan benar-benar komitmen. Nah kalau udah settle enggak, setia enggak, kasar iya, KDRT verbal non verbal juga iya. Jadi ya apa yang Nyai pegangin, happy-nya mau dari mana gitu. Gitu ya. Sesakit apa sih pada saat kamu melihat bukti kamu, kan ada videonya ya, atau video? Iya, video porno ada 2 dengan 2 wanita. Pada saat kamu melihat itu, sesakit apa kamu? Sakit banget. Jadi aku bilang, oh jadi selama ini cuman aku hidup sama orang yang penuh dengan topeng, ngomong A, B, C, ternyata kualitas dirinya, value-nya cuma segitu doang gitu. Jadi ya buat apa? Aku kan hidup sekali, ini udah aku tahan-tahanin loh. 9 bulan tuh udah luar biasa. Semua tetangga sampai tahu loh. Padahal kan jaraknya kan agak-agak jauh ya. Itu setiap malam berantem, setiap malam aku nangis. Saling fighting, teriak-teriak gitu. Terus bengok-bengok ya? Iya, terus happy-nya mau dari mana? Kasihan juga baby Sultan selama 9 bulan udah merekam otaknya. Mamahnya dibentak-bentak, dimaki-maki. Sekarang udah lahir pun digendong sambil bentak-bentakin mamahnya gitu. Tadi kan kamu bilang ada KDRT verbal ya. Seperti apa sih yang misalnya yang kamu bilang bahwa itu merupakan KDRT verbal itu? Apakah mungkin aja dia melakukan KDRT verbal karena ada yang mancing ya kan? Bisa aja misalnya kita, "Habis selingkuh ya? Apaan lo?" Kan bisa aja gitu kan. Oh, kalau misalnya mendapati dia selingkuh, palingnya ngomong gini, "Mas, ternyata Mas masih teleponan ya." Gitu. Nyai ngomongnya kalem gitu, tenang gitu. Enggak. Bener enggak? Enggak. Lainnya apa? Call registernya Nyai ada semua, padahal udah dihapus sama dia. Itu ada kode sendiri kalau mau balikin call register. Waduh, canggih dia. Terus. Iya, terus oh iya. Nah, kalau udah ada tulisan baru ngomong oh iya. Terus maksud kamu apa? Yaudah kalau kamu nggak kuat cerai aja. Nah, dia selalu nantangin Nyai kayak gitu. Nah, diiyain ternyata dia sendiri yang kaget. Dia pikir dia selalu mengumbar-umbar bilang gini, lo tuh udah cinta mati sama gue, gak bakalan bisa jauh dari gue. Ternyata aku nggak suka ya disepelein, dibentak-bentak berbulan-bulan, ternyata diselingkuhin terus. Nah ya udah, terus kalau misalnya kayak maki-makian dasar istri tolol, goblok tuh udah setiap hari, Mbak. Jadi kayaknya aku, ya Allah, di luar tuh maksudnya aku punya apa ya, orang bisa respect, aku bisa nyaman di organisasi aku segala macam, tapi kalau di rumah kayak nothing gitu. Padahal itu rumah Nyai. Kok aku malah kayak diinjek-injek, nggak punya ajinya, nggak punya pride sendiri, aku di rumahku sendiri. Gitu ya. Ya itu sebenarnya udah masuk dalam kekerasan abuse, kekerasan verbal sih itu. Dengan ngomong yang nggak enak buat pasangan, tidak berlaku buat perempuan aja, tapi istri juga kadang-kadang kalau udah ngomongin suaminya udah ngaco-ngaco juga termasuk istri bisa dilaporin juga kan gitu loh, kekerasan dalam rumah tangga ya kan. Bahkan sebenarnya kalau kekerasan dalam rumah tangga berbentuk tidak memberikan nafkah, itu juga kekerasan di rumah tangga dalam bentuk ekonomi sebenarnya. Gitu. Cuman kebanyakan orang yang gampang dibuktikan kan yang kekerasan fisik ya kan, karena ada visum segala macam kan gitu. Tadi kan kamu bilang bahwa anak ini karena menurut psikolog kamu yang bilang bahwa belum saatnya untuk menemukan anak dengan bapaknya. Nanti ketika misalnya berapa tahun kemudian, apakah kamu masih sama seperti itu, tidak mempertemukan anak dengan ayahnya? Kan biar bagaimanapun itu bapaknya ya gitu. Jikalau yang bersangkutan udah memperlihatkan, membuktikan progres untuk habitnya, sikap tingkah lakunya yang baik, benar-benar berubah pure. Karena Nyai itu hafal banget yang bersangkutan tuh pribadinya tuh kayak gitu. Jadi, inilah nggak bagus lah diceritain di sini. Jadi kalau misalnya memang yang bersangkutan udah bisa improve, dia punya manner, udah bisa benar-benar baik, bisa benar wise, ya
nggak masalah. Dan dia harus menggaranti tidak akan terjadi lagi tadi KDRT verbal itu. Kalau suatu saat ini anak udah bisa cari bapaknya nih, mama manggilnya apa toh? Mama, aku mau ketemu ayah. Masuk gak boleh juga? Boleh. Boleh. Sebelum dia nanti ketika dia bisa komunikasi 1 tahun setengah ya, terus mungkin dia udah bisa mengerti, mungkin lihat temennya ada seorang figur papa, nanti pasti akan Nyai jelasin pelan-pelan gitu. Tapi berarti kamu bolehin nanti ya kalau udah pada waktunya? Kalau udah pada waktu yang tepat. Oke. Berarti plan ke depan dengan anak? Plan ke depan gedein Baby Sultan secara benar-benar ya, dari kalau sekarang kan tiap malam kan pasti didengerin tuh, kalau nggak yang ngaji, kalau nggak yang dari murotal, YouTube, terus ada juga guru Nyai kan sering datang tuh. Nah, sambil dipangku Baby Sultannya, jadi pengenalan untuk surat-surat Islam, terus udah gitu selalu diajak ngobrol buat lebih ke bondingnya. Pokoknya benar-benar inilah mengikuti perkembangan bayi dengan sedetail mungkin. Gitu ya. Oke, aku mau tanya, kamu ini kan berat banget ya, memergokin lah ibaratnya, memergokin pasangan itu yang kamu bilang beliau berselingkuh ya kan. Bagaimana cara kamu bangkit untuk melewati ini semua? Pertama, kan berat banget nih. Kamu sempat marah gak sih sama Tuhan gak ya? Atau kamu marah sama dirimu sendiri yang menganggap bahwa kamu nih kurang apa, ada gitu gak? Oh enggak, marahnya kepada yang bersangkutan dong. Oh gitu ya? Kenapa kok ya dari pernikahan 1 sampai ke 4 kan ternyata kawin cerainya udah 4 kali. Kenapa dia nggak mengambil hikmah? Kenapa dia nggak introspeksi? Pasti kan there is something wrong. Kalau misalnya dia nggak wrong, kan pasti nggak akan kawin cerai terus. Yang gugat yang istrinya terus, gitu. Nah, kok ya udah setua itu, dengan ternyata anaknya juga udah banyak banget, kok nggak mengevaluasi, terus yang kamu cari apa? Loh, dulu waktu kamu nikah, kamu nggak tahu bahwa dia punya istri lebih dari berapa? Dia istri piro sih? Ternyata 4. 4. Ya. Waktu pada saat kamu nikah, kamu taunya dia punya istri berapa? Mantan istri. 2 tok. Gitu. Wow. Iya. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrol tentang masalah rumah tangganya Roro Fitria, Ibu Nyai. Kanjeng Nyai apa Ibu Nyai ki? Kalau secara full lengkap ya, Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria. Oh gitu. Lagi-lagi SEMM cum laude. Lah aku dari tadi kangen kamu ngomong kayak gini loh, cara ngomongnya aslinya ini loh. Iya. Kan jadi jangan ya, aku agak ini bukan Roro Fitria yang seperti biasa aja nih gitu kan. Karena kebiasaan di tempat terapis psikolog, jadi bawaannya lebih tenang. Oh gitu ya? Iya. Oh, ngaruh berarti ya? Ngaruh. Ya udah, coba kita lupakan psikolognya, kita kembali lagi ke masa lampau. Kanjeng Nyai Roro Fitria. KRAYT, Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria. Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria. Iya. Masih sarapan kantil? Sampun boten. Sampun boten, udah enggak lagi. Emang nggak ada cemilan lain ya Mbak yang dimakan bukan kantil dulu tuh ya? Nah dulu itu memang dari umur 14 tahun ya, nguri-nguri kebudayaan. Jadi menguri-uri itu melestarikan kebudayaan Jawa yang ditinggalin oleh almarhum mama. Kejawen ya bukan ya? Iya, kejawen. Islam. Iya. Islam tetap, namun lebih kepada budaya Jawa, jadi kejawen. Nah, kalau untuk memakan bunga kantil itu merupakan salah satu kebudayaan juga kalau di tempat Nyai gitu. Yang dirasakan bukannya untuk rasa taste pahitnya bukan, tapi lebih kepada ketenangan, lebih kepada aura, lebih kepada kepercayaan gitu. Aku pikir lebih kepada antioksidan tingkat tinggi, maka kita harus makan bunga kantil. Betul. Kalau untuk dari secara uji klinis dokter juga ada antioksidannya. Nah, makanya kan. Iya benar. Kan banyak sekarang tanaman-tanaman plant ekstrak buat skincare ya kan. Ya, Mawar untuk menenangkan kulit ya kan. Kalau bunga kantil antioksidan tinggi. Benar. Tapi Roro camil buat lebih ke aura. Iya. Berapa tahun kamu nyamil-nyamil itu? Dari umur 14 sampai umur 29 ya.
Jadi 15 tahun. Termasuk tempo hari saat bertapa dalam goa. Terus Bertapa dalam goa? iya, udah biasa dulu. Terus Sendiri? Kungkum Rogo, dulu ada tim. Oh gitu. Kum rogo tuh ngapain tuh? Kungkum Mandi-mandi Rogo. raga? Ya, di petilasan pemandian ratu-ratu, raja-raja. Di kerajaan mana? Banyak, ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Surakarta, terus di Jogja juga banyak tuh yang di dekat Parangkusumo, Parangtritis. Dan itu dulu Nyai punya tim tuh khusus untuk men-search tempat-tempat itu yang lebih ke virgin, dalam arti belum diambil alih Pemda pariwisata setempat, jadi lebih sakral, lebih mistis. Itu lebih energinya lebih banyak kalau jarang ada orang datang ke situ. Nah, pemilihannya seperti itu dulu, jadi lebih sakral, itu yang akan Nyai datengin. Wah, tadi nih guys ya aku kasih tahu ya, pada saat dia duduk di sini tiba-tiba dia nyeletuk nih. Ada yang lewat gitu kan. Emang sebisa apa sih kamu ngeliat hantu sebenarnya? Enggak sih, enggak. Mungkin untuk ilmu bisa melihat itu lebih ke mama ya. Almarhum mama, beliau bisa memanggil, bisa melihat, bisa berinteraksi. Kalau Nyai lebih bisa merasakan. Kalau misalnya bayangan yang bukan bayangan yang kasat mata itu bisa. Cuma kalau untuk pure menggambarkan seperti apa itu belum bisa. Mungkin nanti kalau harus diasah ya. Tempo hari sebelum beliau wafat, Nyai sempat bilang, "Ma, aku mau kayak mama." Terus katanya, "Sabar, Duk, belum waktunya." Gitu. Oh gitu. Wah, dia ini ya bisa merasakan adanya kehadiran makhluk-makhluk halus, tapi dia tidak bisa merasakan kehadiran suami yang bakal membuat dia kecewa. Betul. Betul, aneh loh dia. Iya, betul. Udah ketawa. Karena yang jahat belum jadi makhluk halus. Oh gitu. Iya, nanti mungkin kalau dia jadi makhluk halus, aku awas kamu. Coba kamu gimana sih? aku langsung pengen kamu kayak gitu aja cepetan. Dulu kalau ngomongin dulu ya. Ini kita flashback ke masa lalu. Ke flashback ya. Kalau dulu flashback, kalau contoh kalau ada yang jahatin gitu ya. Kalau ada yang nyebelin. Kalau dulu ada yang nyebelin, aku langsung bilang sama mamaku, "Ma, itu ada yang nakalin aku. Mana fotonya?" Gitu. Terus diapain fotonya? Didoain mamaku. Didoain gimana? Yang bisa kan mamaku. Oh gitu. Iya. Tapi kan diri buat apa? Buat tak pasangin dompet. Iya. Iya. Dengan ubo rampe. Apa tuh? Ubo rampe itu ya prasyarat suatu doa itu bisa naik ke atas. Oh gitu ya. Wah ini sangat ini banget ya, sangat Jawa banget ya. Iya. Tapi sampai sekarang kamu masih makan bunga-bungaan nggak? Bunga deposito ya. Oh iya, bunga deposito, cakep, pinter, makin cerdas. Oke. Terus habis itu kamu kan ibaratnya dulu kan banyak benda-benda pusaka nih ya kan? Kamu buang-buangin atau yang punya siapa? Mama itu ya? Ya mama. Kamu buang-buangin atau kamu masih rawat dengan diapain nih misalnya? Sebagai bentuk rasa hormat dan baktinya kepada almarhum mama, Nyai tetap simpen, dibersihin biar nggak kotor. Dilap-lapin gitu ya? Dilap-lapin, tanpa harus diritualin. Kalau dulu kan dimandiin kan sambil diritualin, kalau sekarang udah enggak. Cuma cukup dibersihin, ditaruh lagi gitu. Kadang-kadang suka berisik nggak ya? Kan kadang-kadang suka ada kalau misalnya ada benda-benda pusaka tiba-tiba suka goyang sendiri, keris, tiba-tiba berdiri sendiri gitu kan, atau misalnya suka berisik lontang-lontang gitu kan? Kadang iya, kalau misalnya kan ada beberapa tempo hari kan waktu pas pertama gonjang-ganjing kan Nyai nggak di rumah itu, di rumahnya yang lain, supaya si orang itu nggak datang dan orang itu nggak tahu Nyai di mana, karena emang nggak mau lagi berantem kan. Nah terus beberapa bulan nggak ditempatin yang rumah peninggalan almarhum mama, ketika Nyai datang lagi malamnya itu langsung ada suara gitu. Kayak nyambut gitu. Wow. Terus kamu apain itu berarti? Ya aku langsung doa bilang ya assalamualaikum kulon nuwun sewu gitu pinaramaleh teng mriki. Artinya? Aku nek bahasa Jawa halusan orang ngerti aku. Boten sakit, boten ngertos, nggak ngerti. Iya, kuliah assalamualaikum. Permisi, aku hadir lagi di sini.
mohon diterima dengan baik. Oh gitu. Ya. Berarti nggak pernah ganggu lagi? Enggak. Enggak gitu guys. Jadi kalau misalnya ngerasa ada energi yang enggak, udah permisi aja gitu loh, ya kan? Bener kan? Ya, benar. Nah, dulu ya, kamu ini kan sekarang udah hijrah pakai jilbab. Ya. Terus kamu sempet dimasuk ke sekolah pesantren. Iya. 1 tahun berapa bulan? At about 2 years. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke. Pada saat kamu dulu ditangkap, apa yang kamu rasain? Shock. Shock. Shock pertama kali shock, terus sedih, malu pasti. Terus during by the time baru bisa pelan-pelan bisa menyadari, bisa ya introspeksi gitu. Dan waktu awal-awal masih tetap tenang karena masih bisa teleponan sama mama almarhum. Gitu ya. Iya. Nah, pada saat kamu masuk ke sekolah pesantren, Iya. kan pasti yang namanya di ospek tuh ada kan, misalnya dimasukin ke sebuah kamar yang isinya banyak orang, Iya. yang kaki ketemu kepala ketemu kaki. Kamu ngalamin nggak? Iya, waktu pas dari perpindahan dari Polda, kan tahanan Polda dulu, baru nanti kan bersidang nih, nanti kalau udah berkasnya lengkap, nah istilahnya P21, dipindahin ke tahanan jaksa. Nah di tahanan jaksa kita dipindahin ke Pondok Bambu, nah di situ. Di Pondok Bambu itu bisa sekamar. Pondok Bambu berarti kamu ketemu Angelina Sonda nggak? Nah, waktu pas aku ke sana, Mbak Angie udah di seberang, udah di lapas. Oh Jadi iya. aku di rutan dulu. Dan emang sampai 2 tahun tuh aku nahannya di rutan karena katanya kalau lapas serem. Bukan. Rutan tuh kayak buat yang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mohon maaf. Kalau nggak salah karena juga waktu itu jelasin juga sama Mbak Angie juga waktu itu. Pokoknya kalau lapas itu mereka yang punya hukuman di atas berapa tahun ke atas gitu loh. Jadi kalau misalnya yang rutan tuh masih yang kira-kira masih di bawah 5 tahun gitu loh, masih ringan-ringan lah gitu loh. Benar, yang kelas-kelas lebih dari 5 tahun mungkin yang di lapas semua itu gitu. Iya benar, itu juga alasannya. Nah, di Pondok Bambu itu satu kamar 20 orang. Piye rasanya ceritain. Iya, rasanya pertama shock banget ya Allah. Kan nggak pakai AC ya kan, nggak bisa telepon ya kan. AC-nya alami, teralis. Terus alami, apa yang kamu rasain waktu itu? Shock ya, cuman waktu pas pertama kali pindah masih ada mama tuh. Gitu. Meskipun teleponnya ngantri pakai telepon koin. berbayar, Bayar ya. Bayar pakai pulsa, beli pulsa dulu. Nah itu awal-awal sih masih ya kalau misalnya ada apa langsung telepon mama, kan dekat banget ya sama mama. Nah yang sesudah mama nggak ada tuh ngerasa sepi banget, ngerasa ya Allah kok nganes banget. Pada saat di pesantren itu kan mama tiba-tiba nggak ada, rasanya gimana sih? Bagaimana rasanya kamu bener-bener kayak kamu merasa bersalah kah? Atau kamu merasa sedih karena belum bisa bahagiain mama atau gimana tuh? Rasa pertama koyo balungnya dilolosi kabeh. Dilolosi kabeh protol kabeh maksudnya? Kayak tulangnya lepas semua. Iya, kayak tulangnya lepas semua, kayak udah no hope gitu. Karena depresnya, sakitnya, sedihnya jauh lebih sakit ketika ditinggal bunda dibanding penangkapan. Gitu ya? Ya. Karena she's my everything, like Sultan now. Kayak gitu ya. Cintanya Nyai besarnya luar biasa sama dengan cintanya dengan Sultan. Jadi sayang banget. Kamu kan sampai pingsan ya, nggak salah ya? Pingsan, terus sampai histeris. Terus udah gitu kan harus melewati beberapa fase. Pada saat itu kan baru tahanan jaksa ya, belum pelimpahan ke rutan murni. Jadi harus melewati fase tanda tangan jaksa, tanda tangan hakim, terus koordinasi juga ke karutannya, diperbolehkan atau tidak. Terus harus ada pendampingan. 3 jaksa sama semua lawyer juga ikut, terus ada polisi. Itu pulang ke Jogja untuk memakamkan mama ya? Iya, jadi harus dikawal dalam pesawat. Gitu ya? Kemana-mana. Pakai borgol nggak pada saat kamu? Enggak ya, benar-benar dilepas ya? Dilepas, terus cuman ya itu sampai dengan pakai kostum oranye nggak? No. Enggak. Nanti takut semua penumpangnya. Enggak. Udah gitu sampai dengan di toilet pun juga kan harus didampingi. Karena ada case, salah satu case itu ngebobol ternit di toilet bandara. Wow. Iya, escape, melarikan diri.
Berarti yang ikut perempuan-perempuan berarti yang pendampingnya? Ada yang perempuan, ada yang bapak-bapak. Oke, yang bapak-bapak mendampingi di toilet juga? Ikut masuk, Mbak! Mau lihat? Nah, oke. Kalau seandainya, pasti kan ada rasa penyesalan kamu ke mama kan pada saat itu. Kalau seandainya kamu boleh ngomong ke mama ini, pada saat itu kamu mau ngomong apa? Pas pada saat itu, karena memang nggak sempet lihat muka almarhum mama, karena udah keburu dikebumikan karena Jadi kamu datang udah dimakamin? Ya, Oh, oke. Karena begitu banyak prosedur yang harus dilewati untuk bisa mengeluarkan Nyai, jadi malah kepancal. Jadi mama udah dimakamin, tapi masih ada di situ keluarga semuanya, baru Nyai datang. Kalau misalnya mama ada waktu pas sakaratul maut, Nyai ada di sampingnya, dia akan bilang, Mama, maafin Nyai ya. Nyai sayang banget sama Mama. Maafin Nyai udah bikin Mama malu, bikin Mama sakit. Mama sayang. Mama Nyai luar biasa. Nemenin Nyai, setianya Nyai, dan setiap kali persidangan luar biasa. Sekali lagi Nyai minta maaf. Even di dunia kita udah gak ketemu, Nyai yakin dengan hijrah Nyai, doa-doa Nyai, kita akan pasti dipertemukan lagi insya Allah di janahnya Allah. Tuh. Jadi apakah kamu memutuskan hijrah karena salah satunya kehilangan mama? Ya. Iya? Iya, karena Nyai meskipun bertahun-tahun, mama kan emang udah sakit ya, Nyai yang temenin, Nyai handle everything gitu sebagai bentuk rasa bakti Nyai kepada mama. Cuman Nyai rasa Nyai belum cukup untuk bisa membahagiakan beliau sampai dengan beliau tutup mata. Jadi salah satunya cara membahagiain yaitu dengan Nyai hijrah, insya Allah, dengan Nyai menutup aurat, dengan Nyai lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, terus nggak pernah lagi yang neko-neko segala macam, pasti mama akan tersenyum di surga. Dan itu yang insya Allah Nyai akan kumpulkan amalan-amalan itu yang Nyai persembahkan buat mama. Iya. Dan pada saat kamu hijrah, kemudian kamu diuji sekali lagi dengan pernikahan yang gagal. Apa sih sebenarnya hikmah dari semua ini? Kamu kan udah melewati berbagai macam kehidupan yang wow, ini sih luar biasa, naik turun ya. Apa hikmahnya dari semua ini? Yang kamu akhirnya sadar bahwa, oh aku ini dibeginikan Tuhan karena ternyata begini loh gitu loh. Ya, Nyai yakin dan percaya semua yang terjadi dalam muka bumi ini udah tersurat di Lauh Mahfuz sebelum kita lahir. Jadi merupakan garis tangan kita dan tinggal kita bagaimana mensikapinya. Jika kita jauh dari Allah, Allah pasti akan menguji lagi. Tapi kalau kita udah dekat dan diuji lagi, itu berarti Allah sayang sama kita. Tergantung kita mensikapinya, dan ada doa-doa juga dari guru-guru yang artinya bahwa ya Allah, aku mohon semoga di balik cobaan-cobaan musibah ini Kau berikan berkat, Kau berikan pahala-pahala ketika aku mampu melewatinya, dengan tetap terus bersandar kepadamu. Dan Kau bersihkan dosa-dosaku juga gitu ya? Ya, betul. Oke. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya ya. Jadi kamu sekarang masuk dalam ujian pernikahan. Sudah semakin kuatkah? Sementara kamu kan udah melewati kehilangan mama, kamu masuk sekolah pesantren ya kan. Dengan ini Dan mana yang paling ketika maaf Nyai potong, ketika sebulan sebelum mama meninggal itu rumah kebobolan. kebobolan siapa? Maling. Maling. Iya. Hilang semua atau ada yang hilang apa? Ini apa, crownnya mama, warisan ya, berlian kuno itu hilang, dan itu yang ngambil suaminya salah satu ART ya. Oh gitu. Ketemu nggak barang? Enggak. Jadi banyak sekali emang udah ujian-ujian dari Allah. Oke, dari semua ujian yang pernah kamu lewatin, mana yang paling sakit banget? Tinggal mama. Ditinggal mama. Dibanding kamu kehilangan suami ini ya, No. lebih sakit kehilangan mama ya? Kehilangan sesuatu yang priceless, yang tidak ternilai harganya, yang sangat sayang banget sama Nyai. Cuman mama yang sangat luar biasa sayangnya sama Nyai. Kalau sekarang kita kehilangan orang yang nyakitin kita ya, nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Berarti dia cuman segitu doang.
Iya, iya, iya. Gitu. Oke, berharap masih punya jodoh lagi nggak? Oh iya dong, tentu. Tentunya. Gak ada tamat nih kamu ya? Wah, hebat loh ini. Karena kan pasti seorang kasih sayang dari figur laki-laki ya, ayah yang benar-benar pure sayang sama Sultan gitu. Karena dari beberapa bulan pernikahannya dengan Mas itu ngerasa dia nggak sayang sama Sultan. Orang pernah beberapa kali bilang, gue nggak apa-apa hilang anak satu, gue masih punya anak 6. Oh gitu? Ya. Wow. Terus bilang lagi ketika Sultan nangis, kita fighting, berantem, dia sampai bilang, "Pak, udah dulu yuk berantemnya." Saking berantem tuh makanan sehari-hari, jadi sampai Nyai bilang, "Udah dulu yuk berantemnya." Itu Sultan nangis, "Oh bodo amat, nangis, mati aja sekalian tuh." Oh gitu? Nah itu dia nggak sayang. Jadi Nyai benar-benar berdoa supaya di kemudian hari Allah mempertemukan dengan jodoh yang tepat, yang benar-benar sayang sama Nyai dan juga Sultan luar biasa. Itu yang doanya. Jadi kamu masih berharap ada jodoh lagi ya? Ya. Seorang Nyai Roro adalah seorang DJ. Dulu dia wah seksi sekali gitu. Oh iya. Sekarang katanya Nyai Roro ini masih nge-DJ dengan jilbab. Ikut piye ceritane? Iya, jadi Masih sorry, nge-DJ masih di mana? Ada yang masih mau mengundang Roro untuk nge-DJ dan kamu pakai iya. jilbab? Beberapa kali kayak di stasiun-stasiun televisi Jakarta gitu ya, kayak kemarin tahun lalu malah ketikanya udah hijrah kan, dari Rumpi itu. Rumpi dari dulu, kalau dulu konsepnya bukan pakai hijab, kalau dulu sebelum hijrah pakainya konde besar. Konde ya, Iya, ya. konde, terus Karena kan pakai Nyai Roro, Fitria, Kanjeng, apa tadi Kanjeng Ratu Ayu, Raden Ayu. Raden Ayu tuh manggung Nyai Roro Fitria. Nah itu ada letter luck-nya loh, ada surat kekancingannya. Jadi apa itu? nggak cuma just speak. Itu apa gelar kebangsawanannya ada suratnya. Ada ya? Ada, nanti kalau butuh foto buat insert aku kasih. Aku kok nggak punya ya, padahal ada loh. Iya, diurus bisa itu. Gak usah. gelar sarjana sosial aja nggak pakai. Ya terus. Nah jadi memang suka apa ya, karena berkacamata seni ya. Kalau misalnya perform flat gitu kan mungkin kurang interesting ya. Jadi kalau dulu kan konsepnya nge-DJ pakai sanggul besar, terus pakai kebaya bling-bling mewah dengan ekornya menjuntai panjang gitu. Nah kalau sekarang pakai hijabnya hijab panjang gitu, jadi DJ syar'i. Nah kalau misalnya pro kontra ya nggak apa-apa, kan normal kita di entertain. Cuman yang Nyai bisa sampaikan ke sini adalah lebih mengedepankan skill bermain DJ. Skill dan musiknya ya? Skill dan musiknya, karena bikin sendiri juga musiknya. Oh gitu? EDM, Aransemen dewe? Iya, punya studio di rumah. Nah itu, jadi dan juga ingin mendobrak paradigma bahwa profesi DJ itu harus seksi, harus terbuka gimana. Jadi ya dengan kualitas bermain musik itu nggak masalah mau mengenakan hijab atau menggunakan konde dan lain sebagainya. Orang melihatnya adalah seni bermain musik. Iya betul. Karena zaman aku dulu nge-DJ waktu tahun 93 itu stigmanya perempuan pulang malam. Tahun 93 kan masih lama ya. Jadi zaman aku dulu SMA nge-DJ itu wah kalau pulang malam nggak usah. Baru-baru waktu itu belum ada zamannya bajunya seksi-seksi. Zaman itu pulang malam aja udah dia konotasinya udah negatif. Betul. Padahal kita cuma senang aja main musik gitu loh. Nge-DJ cuma pengen ngeramu musik aja gitu kan. Jadi kamu lebih mengedepankan musiknya daripada sekedar bajunya ya gitu. Baju kan ya udahlah ini DJ syar'i, mungkin DJ syar'i pertama di Indonesia ya. Iya. Nah, siapa tahu mau kolaborasi nanti. DJ apa ini namanya nih? DJ Burin aja deh. Anyway Baswe, kamu pernah ketemu Nyai Roro Kidul nggak sih? Dulu kan kamu kan image-nya seakan-akan pernah face to face gitu sama Nyai Roro Kidul? Iya, sampai ini bajunya warna hijau tuh kan image-nya Nyai Roro Kidul banget tuh. Emang kamu pernah ketemu langsung? Iya, di one day di salah satu pertapaan Nyai di Gunung Langse di Jogja itu. Iya, qadarullah ya, itu kan semuanya kalau Nyai sih selalu menghormati semua kita berdampingan dengan makhluknya Allah. Jadi qadarullah, takdir Allah di situ. Beliau turun dari kereta kencananya, menghampiri Nyai yang baru bertapa, pakai ini kain jari kuno ya,
peninggalan almarhum mama. Nah di situ beliau tersenyum, terus mama Gitu. ngelus gitu. Itu ya pada saat itu Nyai melihat that's it blessing. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi masa tahu kalau itu Nyi Roro Kidul, jangan-jangan Nyi yang lain-lain. Bajunya Jawa-Jawaan gitu juga. Iya karena pada saat itu kan tiap hari ngedoain beliau, terus udah gitu seminggu sekali atau seminggu 2 kali tindak rawuh buat kepertapaan. Ya Nyai memikirkan itu adalah beliau. Oh gitu ya. Ya wis, untuk para netizen yang budiman, kita doain semoga Nyai Roro pernikahannya, perceraiannya lancar. Kalau emang masih ada jodoh dan ada sambungan yang baik ke depannya, mudah-mudahan disatukan kembali. Tapi oh enggak. Boten purun. Kan kalau seandainya kalau menjadi kebaikan, sampun. Sampun, boten matur. Nyerah. Jadi benar-benar firm cerai nih ya. Oke. Ya udah, mudah-mudahan Roro dapat pengganti yang lebih baik lagi. Bukan berarti yang kemarin tidak baik, tapi mudah-mudahan mendapatkan yang memang sesuai dengan harapannya Roro dan dilancarkan segala jalan urusannya persidangan ini. Karena tanggal berapa? 6 ya? Iya. 6 Desember besok keputusan. Iya. Ya udah guys, thank you udah ngikutin konten Maya. Thank you Mbak Roro, Nyai Roro. Sami-sami matur sembah nuwun udah mau dari mampir undang. di rumah Pejaten dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.